Halo Tribuners, kembali bersama saya Asyul Mintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik peta politik menjelang Pilpres 2024. Saya kira ini menarik karena ini sudah memasuki tahapan dan di level nasional atau di Jakarta ini pembahasan ini menarik ya, apalagi dengan ada survei-survei, dan tentu kita di Sulawesi Utara akan ikut meramaikan ya, ikut memperbincangkan soal gimana peta politik menjelang Pilpres 2024. Dan saya sudah bersama dengan dua narasumber, dan seperti biasa sebelum saya mengajak untuk bincang-bincang, saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Pertama ke Bung Taufik ya, kemudian Bung Rizat. Bung Taufik diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Taufik Tembelaka. Sudah sekitar 14-15 tahun lalu, Bung Aswin dan teman-teman mendaulat menjadi analis atau pengamat politik dan pemerintahan. Tapi emang disiplin ilmu saya di Universitas Gadjah Mada di Departemen Politik dan Pemerintahan. Jadi fokusnya di politik dan pemerintahan, walaupun kalau Bung Aswin, pemerintahan itu juga masuk banyak hal, sosial kemasyarakatan, terus lalu public policy. Tapi karena kita udah masuk tahun politik, fokusnya ke tahun politik juga. Gitu. Ya. Bung Rizat, silakan. Halo Tribuners, kabar baik hari ini. Saya Rizat Sangir, selaku Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, junior keilmuan dari Bang Taufik nih. Kalau Bang Taufik senior, kita sama-sama belajar politik, cuma beda eranya aja. Ya. Jadi Tribunal, saya kira menarik ya, dua narasumber ini sama-sama membidangi politik ya, menggeluti bagaimana tadi disebutkan politik pemerintahan, tapi ini memang lagi rame-ramenya politik ya, mau tidak mau ya harus ikut mengamati juga terkait bagaimana politik di tanah air terkait tentu kita akan lebih fokus ke Pilpres ya. Di partai-partai ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 pencalekan ya, saya kira sangat ramai di setiap daerah. Tapi yang tidak kalah menarik juga adalah magnet daripada Pilpres ini. Dan sesuai dengan tema, saya ke Bung Taufik. Bung Taufik, ini gimana peta politik kita ya, peta politik sekarang ini ya, ada tiga nama, ada tiga figur yang menyeruak sebagai bakal calon. Bahkan Ganjar Pranowo boleh dikatakan sudah mendapat tiket kan, karena PDIP dia tidak perlu koalisi, dia sudah mendapatkan tiket. Kemudian ada Prabowo Subianto yang boleh dikata juga setengah kakinya udah ini juga ya. Kemudian ada Anies Baswedan ya, kalau tidak terpleset dengan koalisi perubahan, tentu dia juga akan bersangat siap untuk maju. Tapi gimana sebenarnya peta politik hari ini atau saat ini gimana? Ya, ini sebetulnya peta saat ini untuk Pilpres akan terbagi dua tahapan. Tahapan pertama adalah sebelum didaftarkan, diusung ke penyelenggara pemilu. Nah, jadi sekarang yang baru ada muncul, masing-masing partai mengangkat, dan berdasarkan survei dari sekian banyak partai mengangkat nama-nama secara resmi, itu 3 nama yang mengerucut, dan tiga-tiganya sudah ini. Dan sekarang petanya adalah terlihat ada 2 dinamika yang akan terjadi, adalah siapa papan 2-nya, lalu kedua adalah terjadi bargaining position dan bargaining power, apakah akan terjadi koalisi. Nah, saat ini memang PDI Perjuangan langsung jalan bebas hambatan, bisa langsung mengusung. Tapi persoalannya kan agak tidak mudah. Dan terlihat juga buat saya PDI Perjuangan kurang percaya diri kalau untuk sendiri. Makanya dia menarik satu persatu, misalnya salah satu yang sudah Partai Persatuan Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu lalu itu jadi untuk hanya menguatkan posisi tawarnya juga ketika terjadi koalisi. Sementara Pak Prabowo dan kawan-kawan juga begitu. Gerindra mencoba membentuk koalisi-koalisi tertentu, dan yang mendukung Nasdem dengan Anies Baswedan dan itu juga membuat peta. Itu sebetulnya nanti petanya, karena memang kemungkinannya
yang paling masuk di logika politik adalah 2 atau 3 pasangan. Nah, walaupun kalau saya berharap 3. Karena kita kalau 2 agak khawatir polarisasinya. Iya. Kita tidak bicara hanya menang kalah gitu. Iya. Tapi pasca Pilpres ini seberapa jauh jurang ini bisa dihindari gitu. Nah, jadi emang tujuannya seperti itu gitu. Ya, menarik ya. Lebih suka 3 karena kita ada contoh kelam ya bahwa 2 masyarakat terpolarisasi dan untuk menambalnya sangat lama ya, sampai hari ini bahkan masih ada rembesan ya terkait dengan itu. Tapi menarik Bung, ini peta politik kan dikatakan 3 ya. Kemudian koalisi juga selain PDI dan P3, yang lain kelihatan masih cair. Bahkan yang sudah menyatakan berada di kubu Anies Baswedan masih pacaran sama yang dengan Golkar, dengan PAN. Gimana Bung melihat ini? Ya, semua kan kalkulasinya menuju probabilitasnya mana yang menang. Ya. Semua emang hal yang wajar ketika partai-partai kalkulasi politiknya harus menang. Ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat apakah jadi 2 pasangan atau 3 pasangan. Karena masih memungkinkan. Misalnya contoh ketika lihat probabilitasnya lebih kuat 2 pasangan, pasti ada yang berkoalisi. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga akan melihat juga situasi di mana dinamika itu akan terus berjalan. Dan kita pengalaman Pilpres yang lalu, last minute, Prof. Mahfud MD diganti. Dan itu diduga itu tidak bulat utuh keputusannya, bulat lonjong. Karena kalau melihat setelah itu, mungkin ada bargaining, kita kan melihat juga suka apa nggak suka perannya Mahfud MD juga menonjol saat ini sebagai Menko. Jadi saya lihat apa yang tidak mungkin. Karena kembali lagi politik itu kan bicara tentang probabilitas. Nah, nanti emang kalaupun terjadi misalnya koalisi, itu tidak gampang. Karena akan terjadi, lihat juga posisi tawar dan kekuatan tawar. Misalnya di surveinya, gerbong A dan gerbong B dilihat. Kan akan dilihat juga. Jadi bukan hanya semata-mata tiga sosok yang muncul, terus dilihat elektabilitasnya. Nanti akan dilihat juga. Misalnya si A pasangan dengan si B, elektabilitasnya bagaimana? Kalau itu kan sekarang simulasi itu terjadi. Sayangnya selama ini Bu Haswin, simulasinya tuh belum pernah menyangkut tiga sosok ini jadikan satu. Iya belum pernah. Belum pernah. Ya, waktu itu kan yang ada head to head. Head to head, lalu dipasangkan kalau nggak salah, kalau Ganjar dengan siapa namanya? Sandi bagaimana, terus Ganjar dengan Erick Thohir gimana, dengan Puan Maharani gimana, lalu begitu dengan Pak Prabowo, begitu dengan Anies, itu belum ada yang ini. Karena politik buat saya, Bung Aswin, kalau flat nggak menarik, yang menarik itu kan kejutan. Yang kita tidak gagal prediksi itu yang menarik. Yang menarik, Saya ke Bung Lisat tadi dari versi Bung Taufik sudah memberikan analisanya terkait dengan ada 2 atau 3 calon tadi ya. Gimana untuk mengawali? Saya melihatnya memang akan lebih dari 2 ini. Karena apa? Karena posisi sekarang ini di mana tidak ada petahana yang maju. Karena ini pergantian. Nah, ini menariknya adalah apa? Karena ada persaingan antara partai penguasa yang menang, baru juga ada partai yang ingin berkuasa. Nah, baru kemudian ada juga ada kelompok yang dimana akan segera turun kekuasaannya tapi ingin soft landing dalam posisi ini juga menarik. Jadi ada ikut bermain juga gitu. Nah, itu fakta yang tidak bisa disembunyikan bahwa kelompok Pak Jokowi walaupun sebagai kelompok yang diusung oleh partai penguasa yang sudah menyiapkan dan mengusung Pak Ganjar, ada juga barisan Pak Jokowi yang sampai hari ini tetap melakukan penggalangan terutama lewat relawan, terutama soal mengkampanyekan juga siapapun parpolnya silakan dipilih tapi pilihannya juga pada posisi tertentu gitu. Kemudian juga
peta hari ini juga kayak Wiranto tiba-tiba ya, coba kita amati sosok Wiranto ini kan di luar logika. Orang yang dua pilpres sebelumnya berada di garis terdepan dalam isu tertentu ya, salah satu pasangan calon ketika head to head dua kali sebelumnya, tiba-tiba sekarang berada di posisi yang berbeda dan yang bekas 2 kali dia menjadi klarifikasi gitu, sekarang tiba-tiba menjadi pengusung ya kan. Ini jelas posisi menunjukkan bahwa ada posisi dari luar parpol yang ingin mempertahankan kekuasaan, merebut juga, ada juga yang ingin bahwa softnya tidak ada terganggu tapi tetap dijalankan. Nah ini faktanya. Baru kemudian juga posisi PDIP lebih teduh dan memainkan perangkatnya, walaupun parpol-parpolnya, mohon maaf ya, parpol-parpolnya selain P3 ada Hanura juga kan. Hanura PSI. Kan dengan sosok Oso yang lama di DPD. Nah, ini pengaruh Oso cukup baik di DPD. Dan DPD ini kan punya penggalangan juga di luar penggalangan parpol, ya kan? Makanya kecerdikan PDIP menerima Oso gerbongnya itu di luar parpol tapi melakukan penggalangan DPD dalam ini menarik gitu. Kemudian juga PSI udah pasti milenial, dia mau sampai Senayan nggak sampai Senayan galangannya milenial ya gitu. Nah sedangkan hari ini posisi milenial itu suara yang cukup, kalau kemarin menjadi suara penentu, kalau sekarang menjadi suara yang dominan. Iya. Pemilihnya. Iya. Karena kan? Itu terkait dengan bonus demografi nanti. Iya, makanya ada kekuatan juga yang saya melihat bahwa ada kekuatan yang meminta kepada penyelenggara ya, dan itu apapun itunya, kenapa dipilih di hari Valentine? Karena untuk membuat pecah gitu kan milenial, daripada dia mencintai untuk melek politik dan sebagainya, mendingan dia memadu kasih di hari pencoblosan. Ya kan? Nah, kemudian juga menjalin partai yang menguasai Senayan, P3. P3 punya historis yang baik dengan Ibu Mega, pernah berpasangan kan dengan Hamzahas, juga keluarga Ganjar juga seperti itu. Nah, kemudian juga saya juga melihat bahwa jangan-jangan memang Prabowo dengan PDIP ini sebenarnya sama-sama sehati gitu. Atau bisa juga skenario lainnya adalah bahwa kalau lihat peta sekarang penggalangan dari sosok gerbong Pak Prabowo ya, hari ini tidak lagi pada dua periode pilpres sebelumnya. Hari ini Pak Prabowo tampil dengan era yang berbeda, dengan penggalangan yang berbeda gitu kan, yang punya kemiripan. Nah jangan-jangan juga ya bahwa kelompok yang dilepas kemarin yang menyeberang ke sebelah, dalam artian ke sosok Pak Anies yang hari ini belum juga aman posisinya untuk berkendara, itu menjadi kepastian pastinya bagaimanapun caranya itu tetap dinaikkan menjadi seperti itu. Nah kalau bicara tarik ke sulut, ini nggak akan berbeda dari 2 sebelumnya, pastinya tetap akan hanya kelompok PDIP dan kelompok Pak Gerindra. Begitu, dengan apapun koalisinya tidak jauh berbeda. Karena apa? Karena sosok Nasdem walaupun cukup mencolok di Sulawesi Utara ya, tapi sosok Anies yang agak sedikit sulit untuk dijual secara politik di Sulawesi Utara tentu khususnya. Menariknya adalah polarisasi hari ini hampir sama nih. Kalau kemarin kan Pak Prabowo 2 pilpres sebelumnya pada yang dikenal dengan politik identitas, karena ada kelompok yang menonjol politik identitas ini kan bukan cuma agama sebenarnya, tapi dengan kelompok yang menonjolkan kesukuan, ras dan budaya ya kan, itu juga menjadi komoditi gitu. Nah hari ini Pak Prabowo lebih soft lah begitu, tapi tetap menonjolkan keturunan Minahasanya, tetap tonjol gitu. Tetap dia menonjol seperti mengambil itu ya. Tribunal saya kira menarik ya ulasan dari Bung Taufik dan Bung Lisat ya tadi.
Tapi ini saya ingin bertanya ke Bung Taufik terkait dengan sebenarnya kan politik di Indonesia itu sudah ada patronnya. Ada yang nasionalis, ada ada agama, berbasis agama ya. Itu sudah dari dahulu sudah ada kultural. Kita melihat kan di ini ada partai-partai nasionalis, katakanlah PDIP, Golkar, kemudian Gerindra ya katakanlah ya. Kemudian ada partai-partai yang berbasis agama, P3, PAN, NU, bukan NU ya, PKB ya, PKB. Persoalannya kan sekarang kalau melihat konstelasi saat ini, Gerindra sejak awal sudah bergandengan tangan dengan PKB. Artinya dia melirik basis NU. Dan PDIP dia mengambil P3 yang secara kultur juga partai tua yang berbasis NU ya, berbasis NU. Kemudian ada PAN yang masih bermain saat ini. Yang saya ingin tanya, Bung, gimana Bung melihat? Banyak yang menyebut bahwa koalisi kita kan masih pragmatis, tidak karena tidak melihat kesamaan ideologi, belum terlalu ini. Contoh ya di perubahan misalnya Nasdem, PKS dan ini itu kan sangat ini sebenarnya. Nasdem memilih nasionalis ya, kemudian Demokrat, tapi bisa nyaman dengan PKS. Gimana Bung Taufik melihat ini dari tiap partai? Ya, sebetulnya itu permainan manajemen isu saja. Kalau di tingkat pusat itu boleh dibilang ideologi udah nggak terlalu ini. Kita kan melihatnya kalau dari tingkatan di ilmu politik, kita ada elit, yang dibilang elit itu kebagi dua, ruling class dan strategic elite. Ruling class itu yang lagi berkuasa, Pak Jokowi dan kawan-kawan Ibu Mega. Lalu kalau strategic elite ya Pak SBY lah, gitu ya, elit penentu. Lalu di bawahnya kita udah tahu ada kelas menengah, lalu di bawahnya lagi ada grassroots, ada rumput. Manajemen isu itu memang dimainkan apapun, tapi kalau kita mau lihat dari situasinya, itu di atas hampir ideologi tidak ada gambaran yang jelas gitu lah. Itu yang menjadi permainan ke depan adalah dinamikanya diisi oleh manajemen isunya itu sendiri. Kalau dilihat dari sekarang, saya pantau dalam pasca PDI Perjuangan mengumumkan calonnya yang secara mendadak, itu juga terlihat tiga ini yang sudah diumumkan itu melakukan manuver, dan manuver ini sedang karena ini hubungannya dengan melihat konstelasi kan. Kalau saya yang petanya itu kan di situ, tapi peta itu terbentuk karena dinamika nantinya. Nah itu kalau saya lihat itu bukan dalam arti kalau mau dipikir masih 9 bulan 4 hari gitu kan. Belum ada pasangannya, belum ada pengusungannya. Kalau saya melihatnya justru dari satu sisi ini kok ada secara malu-malu sebetulnya mereka masih butuh koalisi. Ya, termasuk PD Perjuangan mesti mengakui. Kalau saya jadi PD Perjuangan cara simpelnya sederhana, nyantai aja gitu kan. Dia udah umumkan pasangan ya. Tapi di situ juga ada fakta, dia akan meningkatkan tingkat probabilitas ya. Kemungkinan memenangnya itu akan menang kalau koalisi, dan faktanya memang begitu. Pak Jokowi periode kedua pun memainkan timnya memainkan cara seperti itu. Lalu tadi juga disinggung, itu menarik juga kan, sekarang Pak Jokowi sudah akan turun ya, tapi Pak Jokowi akan jadi kingmaker. Kalau istilah umumnya kan vote getter, tapi kingmaker. Kita juga akan menunggu nanti sekarang mana, karena Pak Jokowi ini mungkin banyak teman-teman lupa, penasihat politiknya Pak Jokowi itu sebenarnya yang informal itu kan Menseknek. Pratikno itu guru besar ilmu politik UGM, dosen saya. Jadi nama lengkapnya Profesor Dr. Pratikno gitu. Nah, bukan tidak mungkin ada buah pikiran dari yang kita sebut mastik Prof. Pratikno, dan itu wajar karena emang kedekatannya karena sangat langka ya fenomena seorang Pratikno 2 periode Menseknek gitu yang, dan dia bukan orang partai. Nah itu juga itu, dan kita juga dia itu. Nah yang menariknya juga
ini kan yang terjadi komunikasi politiknya itu kan budaya politik Jawa. Jadi kita tidak gampang di Sulawesi Utara mencerna misalnya yang lalu berapa kali ada di berita Ganjar Pranowo dan Aswin menunjukkan bahwa mereka pernah sama-sama di kampus. Iya. Dan oke aja. Lalu ada komunikasi politik Pak Jokowi bulan Maret ya, yang di tengah sawah itu cuma mereka bertiga gitu kan. Lalu terjadi komunikasi politik yang sangat cair gitu. Jadi kita juga agak kesulitan melihatnya ke arahnya mana. Tapi yang pasti kalau tadi saya udah mengatakan alasannya jelas, kalau 3 pasangan polarisasinya lebih gampang diantisipasi. Tapi kalaupun saya juga ada pertemuan terakhir ya yang di istana yang diprotes oleh Partai Demokrat ya kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa masih ada upaya koalisi 2 sosok yang dianggap Pak Jokowi dua-duanya cukup dekat. Karena memang politiknya memang kembali Bung Asin, kejutannya bukan cuma di Mahfud MD. Siapa yang kita kembali mengingat 2019 itu ketat. Kelompoknya Pak Jokowi dan Maruf Amin dan Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Tapi siapa yang nyangka Menhannya adalah jabatan paling strategis yang diidam-idamkan partai politik dikasih ke lawan politik waktu kontestasi. Jadi kita agak sulit membaca ini yang terjadi kan antropologi politik kita dipengaruhi oleh budaya politik Jawa. Siapa yang mau nyangka? Lalu minta maaf. Siapa juga yang mau nyangka Pak Sandiaga Uno melepas jabatan lalu masuk dengan Pak Prabowo. Lalu walaupun ada kalkulasi katanya Bung Rocky Gerung karena ada kalkulasi ekonomi bisnis juga, tapi begitu itu minta maaf. Calon wapres masih berkenan menjadi menteri yang menurut saya kurang strategis juga, gitu. Kurang strategis dalam arti gengsinya secara politik kurang. Jadi ini emang dinamika masih akan jalan. Di satu sisi memang kalau misalnya ada spekulasi bilang, oh nanti paling 2 pasangan berhadapan antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Iya. Nah, kalau 2 itu saya berasumsinya kalau itu seperti itu, berarti kingmaker akan jadi ada 2 orang, Pak Jokowi dan Anies Baswedan. Karena logikanya Anies Baswedan itu sekitar 20% sekarang. Emang masih ketinggalan jauh. Tapi memang situasi yang sering terlupa dari teman-teman selalu patokannya hasil survei dibaca sekian pemilih ini. Tapi mereka melupakan swing voter. Swing voter itu selalu terjadi perpindahan misalnya dan masih Bung Aswin berhadapan antara saya dengan Bung Richard. Bung Aswin senang sekali ke saya, tapi last minute tiba-tiba saya membuat satu kesalahan, Bung Aswin bisa pindah. Itu kalau saya belum tahu persis pasnya, tapi salah satu figur yang muncul swing voternya 16% dan itu besar. 16% dari suaranya dia, kita sebut 100% itu kepotong 16% itu kan besar. Jadi kita akan melihat juga di situ. Karena biasanya ada satu lembaga survei itu, karena saya hafal, mereka selalu nanya 10 pertanyaan terakhir itu, misalnya Bung Asin nawarkan kopi gitu ya, ditanya-tanya nanti ke Bung Richard, nanti ada 10 pertanyaan lain, Bung Richard betul nih mau minum kopi. Nah itu karena dia mau memastikan dia swing voter apa enggak. Gitu. Belum lagi yang masa mengambang yang dalam arti belum menentukan pilihan, dan itu bisa last minute. Artinya pertarungan memang masih sangat cair ya, ini masih sangat cair dan memang masih terlalu dini untuk memprediksi ya. Tapi ini saya kira selain peta tadi, yang menarik juga saat ini adalah siap dari ketiga bakal capres ini, kan kita belum bisa melihat-lihat ya. Di kubu Ganjar ada yang menyebut bahwa Sandiaga Uno sudah diusulkan oleh P3 tapi ditolak oleh Bu Mega katanya ya. Kemudian ada Erick Thohir yang di ini, kemudian ada berapa yang lain, Prabowo, ada Erlangga ya, kemudian ada Caimin ya, kemudian
Bahkan ya kalau ikut Jokowi kan untuk Ganjar itu ada 10, ada berapa? 7. Kemudian Bu Mega mengatakan di kantong saya udah ada 10 nama ya. Kemudian Anies Baswedan mengatakan di kubu Anies Baswedan udah ada 5 nama. Gimana? Dan melihat ini uraian juga dari Bung Taufik tadi, wakil ini sangat menentukan. Justru itu dikatakan bahwa itu bisa last minute kemudian diungkap, dan itu akan mengejutkan sekali. Dan di 2 pilpres kan itu, apalagi kemarin ya waktu Jokowi terakhir itu Mahfud tergelincir di terakhir. Gimana Bung Risat melihat ini faktor? Ya kalau Prof Mahfud tergelincir ya karena memang partainya partai koalisinya terlalu gemuk, ya kan, dan mereka khawatir lah tentunya karena Pak Prof Mahfud itu kalau dia menjadi pasangan dia bisa memanfaatkan situasi pasca kekuasaan ya akan untuk berganti, tahun ini ya, ya untuk kan? periode 2024 ya. Ya kan itu terlihat kenapa, karena Pak Mahfud kenapa pada belakangan era ini beliau sebagai Menko Polhukam mainannya cukup strategis dan mulai mempublikasi gitu kan. Nah, bayangkan kalau beliau sebagai 82 kan gitu waktu itu ya. Ya kan, makanya tadi dikatakan tergelincir karena hal-hal sepele yang sifatnya mungkin karena like atau tidak suka gitu, tidak suka, ya kan. Nah berarti kan pertanyaannya, partai yang pengusung sama nih ke Jokowi dan pengusung ke Ganjar ingin sebenarnya teduh gitu kan. Nah kalau juga ditanyakan kenapa tiba-tiba waktu itu masuk kabinet, pasangan yang head to head itu masuk kabinet, ya karena pengorbanan itu pasca setelah pilpres aja kan, itu kekuatan unjuk rasa itu udah ngawur. Itu ngawur bagi kondisi bangsa. Jadi politik kompromi untuk keberlanjutan pemerintahan ya. Ya kan faktanya begitu masuk kabinet teduh hilang. Mana gerakannya? Begitu dan sebagainya kan. Nah, yang menarik sekarang adalah kayaknya kalau ini namanya kan memprediksi. Komunikasi politiknya sudah terjadi. Tadi seperti Bang Taufik sudah sampaikan di awal, siapapun cawapresnya pasti adalah cawapres yang bisa berkomunikasi secara baik pada kekuatan yang lagi berkuasa sekarang ingin turun dengan stabil. Nah, itu pasti gitu. Hanya saja kalau di posisi yang partai pengusung yang sama ini yang menjadi tidak mungkin kalau misalkan sudah diusung Pak Ganjar, masih juga papan duanya pada posisi ini masih tarik menarik. Ya ini kecantikan main seni di politik itu kan seni. Keindahan menari, keindahan di mana mereka berkomunikasi politik gitu kan. Termasuk juga kalau itu terlihat di mana? Terlihat dari peran bermainnya. Yang partai politik yang pertama kali mengusung mendeklarasikan Pak Ganjar, PSI itu. Yang tidak ada hubungannya sama sekali kan gitu. Dengan polarisasi katanya merembuk rakyat dan sebagainya kan. Nah, tiba-tiba waktu belum diumumkan oleh partai pengusung juga, PSI berkomunikasi dengan Golkar, ya kan? Dan Golkar mengangkat sebagai sister partai yang membina gitu kan. Dengan juga isu juga koalisi gemuk ya kan. Nah, tiba-tiba kecerdikan Ibu Mega ini ketika melihat isu ini diumumkan seketika, presiden aja nggak dikasih tahu. Iya kan? Itu terlihat dari mana? Terlihat dari tidak dijadwalkan kan begitu. Ada agenda kenegaraan, Ibu Mega mau umumkan, berantakan agenda kenegaraan. Ya kan? Tiba-tiba begitu. Ya, efeknya juga apa? Kok isu koalisi gemuk pun juga berantakan. Ya kan? Nah, kalau yang berikutnya juga polarisasi itu kayaknya hilang. Hilang karena apa? Tapi, karena ini saya nyentil, sempat dengar tidak bahwa sebelum Ganjar diumumkan katanya ada isu koalisi besar yang mempatenkan antara Ganjar dan Prabowo, dan itu yang memantik Bu Mega secara cepat mengumumkan.
Ya kan itu dengar ya. Ya. Dalam artian bahwa kalau namanya posisi politik itu kan ada intrik. Intrik untuk bergaining kan gitu. Melepas isu, manajemen isu, termasuk juga memainkan isu politik identitas. Kalau mau lihat deh politik identitas itu sekedar isu terlihat di Pilkada Jakarta lah. Iya kan? Ketika PDIP meleset, ya kan, ketika ini juga berantakannya juga kan tidak ada, tidak terlalu apalah karena mereka akan teredam sendiri lah begitu kondisinya, ya kan? Cuma memang ini selalu menjadi tantangan tersendiri, hambatannya ketika pasangannya head to head hanya 2, itu selalu saja ini menjadi persoalan, ya kan? Nah kalau ini lebih dari 2, ini saya rasa hanya kecakapan bagaimana cara menggalangnya. Nah sekarang PDIP tidak mau kecolongan, termasuk relawan pun dibuatkan oleh partai politik. Badan koordinasinya itu untuk apa? Jangan nanti kalau Presiden Pak Ganjar nanti menang, ya kan? Nanti relawan klaim itu kerja relawan, partai juga klaim kerja parpol. Padahal ini kan kerja bersama untuk kepentingan tertentu. Begitu juga di sebaliknya kan Pak Prabowo dan sebagainya. Nah kalau dikatakan pastinya Pak Prabowo nantinya cawapresnya akan mengejutkan karena apa? Karena akan pada posisi di mana cawapres Prabowo ini, Pak Prabowo ini pasti adalah sosok yang sering berkomunikasi dan terlihat dengan jelas oleh para pengamat politik maupun juga rakyat yang pasti ada hubungannya dengan kekuatan istana hari ini. Gitu. Kan yang di istana ini yang ganti kan cuman dari presiden, wakil presiden. Kalau ada namanya partai ASN Istana yang dari kepala biro dan sebagainya ke bawah, mereka aman-aman aja, kekuatan tersendiri mereka itu di istana. Siapapun yang berganti, mereka akan langgang juga di sana gitu. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau di kantor staf presiden mah ganti kapanpun bisa. Tapi kalau di sekretariat negara yang berganti mensesneknya aja. Kalau yang lain kan karir. Gitu. Jadi tidak semudah langsung sampai ini bersih gitu. Ini bukan pilkada kabupaten ini. Gitu yang tiba-tiba staf rumah tangga hilang semua gitu kan. Betul. Itu. Nah, itu jadi siapapun ini. Nah yang menjadi persoalan adalah siapa yang bisa berkolaborasi pada tadi tebakan yang ketiga. Saya rasa yang ketiga ini juga ikut menjadi kelompok penentu nanti. Apakah ini sekedar menjadi pemecah suara, ya kan? Ataukah memang betul-betul serius gitu kan? Ini menjadi persoalan baru. Karena apa? Karena sampai hari ini hidupnya belum tenang gitu. Karena apa? Karena belum tentu bisa mencalonkan karena kendaraan dan sebagainya. Termasuk politik identitas hari ini itu nanti menjadi manajemen isu yang laku ketika dia cuma 2. Nah ini kayaknya ada persoalan kalau dia lebih dari 2 ini akan tenggelam. Ya. Saya ke Bung Taufik. Bung Taufik ini menarik ya. Yang menarik adalah di koalisi perubahan yang menyebut koalisi perubahan. Ya. Koalisi perubahan ini kan dari 2022, pertengahan 2022 sudah diinisiasi oleh Nasdem dengan Pak Surya Paloh dengan Nasdem. Sudah langsung menggait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, ya. Ini di awal-awal mengejutkan, menghebohkan, bahkan ini yang memantik, yang membuat Pilpres itu panas sejak awal ya. Tapi yang mengejutkan juga sampai hari ini dia kayaknya yang lain lagi panas, dia adem ayem aja. Bung Taufik melihat ada kenapa? Apakah memang strategi untuk mengejutkan di terakhir, mengejutkan untuk mengumumkan pasangan terakhir, atau memang di antara ketiga ini ada persoalan? Ya, kita juga jangan lupa Bung Aswin bahwa setiap partai politik ada think tanknya. Jadi dia ada tim-tim pemikir yang nanti merekomendasi strategi-strategi, dan bukan tidak mungkin juga. Saya pernah jadi atlet di Jakarta Junior DKIB. Jadi kalau pertandingan masih sekian bulan, saya mesti latihannya seperti apa gitu. Ada ritmenya yang dimainkan juga. Sekarang juga memang yang kita juga jangan lupa, tiga ini figur
tiga-tiganya mohon maaf lebih tinggi elektabilitas dari partainya atau partai pengusungnya. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Elektabilitasnya Ganjar Pranowo seingat saya dalam berapa bulannya lebih tinggi dari PDI Perjuangan. Pak Prabowo lebih lagi. Anies lebih tinggi dari Nasdem jauh. Jadi kalau misalnya Nasdem itu bukan tidak mungkin, dia kan pengen juga ekor jasnya. Manajemen isu itu bisa aja. Nanti kita akan lihat. Lalu kalau Pak Ganjar lucu lagi, kemarin baru diumumkan kok elektabilitas PDI Perjuangan ikut naik. Itu ada beberapa kali di berita nasional, saya lihat juga. Jadi Pak Prabowo juga. Jadi ini, bukan sih jangan lupa sebetulnya ada beberapa partai yang memang tidak punya kandidat presiden. Otomatis dia punya bargaining position-nya adalah politik dagang sapi. Di kabinet saya mau dapat apa? Kayak begitu. Memang masih memungkinkan nanti saat akhirnya ada strategi politik rangkul kayak Pak Jokowi. Kan dirangkul semua, lalu seperti misalnya Pak Prabowo Menhan, saya ingat sekali, banyak sekali yang pengen jadi Menteri Pertahanan kok mengejutkan dikasihnya ke lawan politik seteru politik lah, jangan lawan politik. Pada saat pilpres. Orang awam ngamuk kan bahaya ini. Gitu ya. Jadi itulah politik begitu cair dan istilahnya ada tukar tambah juga di situ karena ideologinya juga nggak terlalu banyak. Jadi kita akan lihat ke depannya bahwa ini sebetulnya hanya permainan bargaining position dan bargaining power. Jadi bisa dibayangkan enaknya Bung Irzat, Golkar dia nggak punya calon presiden yang betul-betul sekuat yang tiga ini, tapi dia punya pasukan elektabilitas yang bagus. Lalu PKB, saya juga yakin Muhaimin juga kalau dicalonkan presiden juga nggak percaya diri, saya lihat ketua umumnya. Lalu begitu juga dengan PAN yang lainnya. Jadi ini posisinya lebih gimana permainan dinamika tawar-menawar politik. Apa yang saya dapat nanti? Apa yang saya dapat ini dan konsep-konsep seperti apa yang kalau konsep mungkinnya hampir sama ya semua. Karena kita mau ekstrim ketika dua calon presiden beradu di panggung kontestasi 2019, toh akhirnya jalannya bareng juga. Berarti nggak ada yang sangat substansi gitu. Nah, isu misalnya koalisi perubahan saya rasa itu hanya manajemen isu. Dia menggambarkan bahwa mau narik suara bahwa yang sudah anti kemapanan, yang bosan, siapa tahu bisa dicuri atau segala macam. Dan seperti itu karena padahal dia udah tahu udah stagnan gitu ya, udah ini. Iya, karena kan kita bukan kayak waktu itu rejim Soekarno yang dibilang Orde Lama ke Orde Baru, terus Orde Baru yang dibilang rejim Soeharto ini ke reformasi. Kita kan nggak begitu. Ini kan masih berkelanjutan semuanya. Bahkan kemarin ya kalau nggak salah Pak Gerindra udah mengatakan akan melanjutkan periode Prabowo. Itu kan memberi rasa aman juga buat kita semua. Tapi memang persaingannya akan semakin dinamis kalau sudah ada papanduannya. Tapi lebih dinamisnya kalau sudah diusung resmi. Resmi dalam arti udah didaftarkan. Karena tapi itu kan pengalaman politik ya 2019 udah hampir jadi sampai disindir katanya Prof Mahmud udah siap segala macam. Walaupun ada juga suara-suara sekarang tadi udah disindir menarik tuh gimana muncul sosoknya Prof Mahfud MD. Tapi orang juga di dalam politik melihat dia cocoknya sebagai apa. Karena belum tentu seorang Menko cocok jadi wapres, tapi belum tentu juga cocok jadi presiden. Kalau saya pemain partai politik, saya akan usulkan presidennya Prof Mahfud karena buat kurang cocok jadi wapres. Jadi kita menghindari Bu Hasin tahu lah kayak di sini kan kalau pemret satu gitu. Kalau di organisasi Bung Irzat kan direktur eksekutifnya satu gitu loh, nggak boleh dua. Nah itu kan untuk menjaga jangan ada perseteruan politik yang biasanya pasca pilkada tuh begitu. Kalau kawin paksa itu biasanya di tengah jalan ada aja gitu. Mudah jadi goyah ya. Mudah goyang karena itu mengganggu. Nah sebetulnya itu yang salah satu yang menarik fenomena di Sulut ketika Odi Dodo Kabinet Supriyanto langgeng sampai mau akhir masa jabatan. Itu sebetulnya bisa jadi semacam role model seperti inilah
Jangan nanti baku nggak enak gitu, saling nggak enak di tengah jalan, itu nggak bagus gitu loh. Khususnya untuk dunia pemerintahannya. Jadi masih kembali, kita masih menunggu, memang semua bisa terjadi apa segala macam. Tapi memang saya sih pengennya ada semacam spekulasi yang lebih ekstrim. Ya. Yang di luar yang lalu udah pernah ada yang coba. Kalau Ganjar sama Anies gimana gitu kan? Atau Ganjar sama Prabowo atau Prabowo Ganjar, apa yang nggak mungkin di politik? Selama masih ada kesepakatan yang bisa ini, walaupun ada berbeda di tiga ini. Kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, logikanya dia masa emasnya hilang di 2029. 2024 kalau terpilih itu. Jadi banyak juga yang suka jadi papan duanya. Nah, tapi kalau calon presiden Ganjar atau Anies, dia bisa dua periode. Peluang dua periodenya tinggi. Masih ada lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Jadi itu pasti masuk di kalkulasinya juga ya. Terkait karena dengan usia tadi Mursa tadi nyindir. Ada juga orang yang elit politik yang bilang, aduh, kalau dia yang jadi, kita mau jadi apa ini? Karena ada juga hitungan-hitungan yang belum siap untuk meninggalkan posisi gitu. Gitu. Ya menarik, karena memang dari 3 calon, Pak Prabowo yang usianya sudah 70-an lebih ya, 70 lebih, sehingga kalkulasi di 2029 bisa aja udah ya kondisinya kita tidak tahu, tapi paling tidak tentu tidak seperti Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Saya ke Bung Bung Isat ya, Bung Isat terkait dengan menyentil tadi cocktail effect ya, atau ekor jas ya. Saya kira menarik. Kalau melihat ekor jas itu berarti orang akan mengasosiasikan Ganjar Pranowo dengan PDIP, kemudian Gerindra sudah pasti dengan Pak Prabowo, dan Nasdem sangat beruntung mendapatkan Anies saya kira, karena dia yang partai dari dulu hanya 4-5 ya ininya, kemudian dia pasti akan naik dengan apapun. Saya kira kalau dalam pertarungan menang atau kalah Anies, dia sudah diuntungkan. Paling tidak di legislatif dia akan menarik banyak masa. Yang lain tadi sudah disentil oleh Bung Taufik, yang lain tentu lebih pragmatis. Dia akan misalnya Golkar, dia kan tidak terlalu mendapatkan ekor jasnya, misalnya dari Prabowo misalnya, atau Anies misalnya, atau Ganjar misalnya, tapi pasti dia dapat apa di kabinet ya, dan kenyamanan lainnya. Begitu juga dengan PKB, P3 dan yang lainnya. Gimana, boleh dijelaskan ke publik terkait dengan ini? Ya kasarnya memang ada permainannya ya, transaksional ya, atau ini karena ya nggak dapat apa-apa. Jelas gini kan, pada intinya kan partai politik ini kalau udah bicara elit politik itu, politik dagang sapi itu lebih menonjol. Iya. Gitu kan. Nah, cuman pada hari ini memang ditanyakan parpol ini menjadi kekuatan utama, karena secara undang-undang hanya parpol lah yang bisa mengusung sosok untuk bertarung secara politik, secara legal. Parpol, koalisi parpol ya. Iya. Kalau isunya hari ini masih dominan, lebih didominasi oleh siapa yang akan melanjutkan kepentingan dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Rakyat masih ingin itu gitu, karena di mana Pak Jokowi berada nantinya secara terbuka, ya kan, rakyat juga nantinya pasti akan dominan ke sana gitu, ya kan. Itu sudah diketahui dari awal oleh Pak Prabowo itu, makanya Pak Prabowo tiba-tiba mengubah gaya kampanyenya. Tidak pada 2 periode bertarung sebelumnya dan juga cawapres sebelumnya tidak mengusung perubahan, tapi melanjutkan. Coba hari ini Pak Prabowo muji-muji terus program Pak Jokowi. Dulu waktu polarisasi terjadi 2019 dan 2014, mana ada yang memuji? Iya kan? Gebrak-gebrak meja terus menjadi orang yang dicurangi dan lain sebagainya. Iya kan? Tiba-tiba hari ini menjadi juru bicara program dari Pak Jokowi melalui menhannya, dapat berangkat dan sebagainya kan. Pola strategi politiknya berubah. Gitu. Ya kan? Bung Isat, kalau melihat itu Jokowi kira-kira ke mana? Ke Prabowo atau ke Ganjar? Kalau secara
secara teksmatis bahwa dengan Pak Jokowi semobil dan juga mempublikasikan Pak Jokowi waktu itu sepesawat dengan Pak Ganjar terlihat jelas. Dan juga memang harus demikian, dalam politik ada it given, seharusnya harus demikian karena parpolnya sama kan gitu. Kecuali kalau Pak Jokowi hari ini pindah partai gitu. Ini hal gila nih kalau misalkan Pak Jokowi pada saat mundur pindah partai. Wah, ini tidak, ini lebih goncang lagi politik gitu. Tapi anak-anaknya kan di PDIP kan. Iya, ini kan hanya spekulasi. Spekulasi dalam artian kalau hari ini Pak Jokowi pada saat mau turun di masa akhir pindah partai politik, ini akan mengguncang dan akan kacau hitungan-hitungan politiknya. Nah, jadi siapa yang tetap dekat dengan Jokowi ini lebih diuntungkan. Termasuk juga hari ini Jokowi dengan partai politiknya gitu. Dan Ibu Mega, itulah kepiawaian Ibu Mega dalam memimpin partainya. Saya rasa Ibu Mega, kalau saya lihat nih, kalau di acara hari ini juga masyarakat juga masih memikir supremasi sipil masih dominan gitu. Ya kan? Nah, makanya yang menarik juga ini belum lagi dengan pengaruh asing nanti. Ini jadi persoalan manajemen isunya. Nah, nanti itu kalau saya sih pengennya adalah masyarakat melek lah. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat ini itu mempengaruhi keberlangsungan apa yang sudah dipimpin oleh mereka gitu. Kalau pembicaraan ini kan hanya pembicaraan bagaimana kita melakukan prediksi, gitu. Kalau prediksinya balik cuma 2, saya rasa kalau dia 2 akan lebih brutal dari sebelumnya, begitu. Karena ya itu polarisasi yang tadi, gitu. Polarisasi yang tadi, kebrutalan akan terjadi, dan makanya orang berlomba-lomba ini untuk menjadi pasangan lebih dari 2 di Pilpres kayak gitu. Tinggal bagaimana mereka bisa memanage isu itu dalam merebut hati masyarakat untuk berlomba-lomba memilih. Termasuk juga yang belakangan ini secara mencolok adalah kaum muda dan kaum perempuan yang usianya masih muda dan menjadi suara pertama kali untuk memilih mereka. Ya kan? Kalau itu diisi dengan pendidikan politik yang baik, ya suara mereka akan baik dalam posisi ini. Tapi kalau mereka tidak ini, ya dibiasa bodohkan, ya akan tergerus lah seperti itu. Iya. Saya mungkin terakhir ya, karena ini kita di Sulawesi Utara, saya akan tanyakan terkait dengan gimana efek Pilpres ini nanti dengan ada katakanlah 3 calon ya, Ganjar, Prabowo. Efeknya di Solo seperti kita ketahui bahwa yang dominan di beberapa daerah adalah PDIP. Itu fakta hari ini ya. Fakta hari ini yang mungkin dengan apakah akan berpengaruh kira-kira misalnya figur Ganjar, Prabowo dan Anies untuk ke caleg dan untuk eksisnya parpor-parpor di Sulut gimana? Ya, kalau dari pengalaman yang Pilpres yang lalu, khususnya misalnya satu daerah, satu zona politik seperti Sulut, itu kan pengaruh ekor jasnya Pak Jokowi dirasakan oleh partai pendukungnya. Tapi lucunya karena Pak Prabowo nggak di sini, karena partai pendukungnya tidak pengusungnya itu tidak mempengaruhi. Tapi ini situasi akan berubah karena banyak pihak juga mengatakan, Wasin, ini momentum terbaiknya Pak Prabowo. Ya, karena ada anggapan juga, ada asumsi bahwa Pak Jokowi pun tidak dengan mudah memperoleh kemenangan yang lalu. Sampai ada harus koalisi besar, harus ada tiba-tiba last minute ganti wapres, karena penurunan strategis walaupun bukan hanya bicara kemenangan, tapi bicara ketenangan dinamika politik pasca Pilpres. Jadi kita akan melihat di sini seberapa cerdas, seberapa cermat khususnya elit politik di Sulut memanfaatkan Pilpres. Walaupun kita masih belum tahu ya, karena secara logika umum yang akan dilihat secara politiknya
3 pasangan, tapi dunia politik tidak ada yang tahu. Bisa juga 2 pasangan gitu, kita tidak tahu, walaupun kita berharap idealnya 3 pasangan. Karena idealnya kalau makan Padang dihidangkanlah semua yang terbaik biar kita yang memilih. Jangan yang minim aja gitu loh. Paket Jadi kita pilihannya lebih menarik. Nah, yang dikhawatirkan juga adalah sampai saat ini saya belum lihat pasca 3 nama muncul dari partai yang ada yang mengusung, itu tidak ada kejelasan gimana dia mempersiapkan tim pemenangannya, tim suksesnya, relawannya. Karena manajemen isu yang berkembang ini masih liar. Jadi akhirnya muncul yang nggak penting kalau buat saya ya. Itu kayak mengulangi 2019. Misalnya Ganjar Pranowo kenanya isu ini. Gitu kan. Prabowo isu ini. Terus Anies isu ini. Dan isu-isu itu buat saya belum. Dan lucunya ketika isu itu dikenakan Bung Aswin, misalnya Ganjar Pranowo kena isu ini, kok pendukungnya yang aktif di sosmed seperti tidak bisa menjawab dengan baik. Begitu kan pendukungnya Pak Prabowo tidak bisa menjawab dengan baik. Lalu pendukungnya Anies tidak bisa menjawab. Itu berarti memang mereka belum masuk di wilayah situ. Tapi mungkin kalau sudah diusung, ceritanya jadi lain. Saya ke Bung terakhir ya, saya ke Bung Irsat. Gimana Bung Sri terlihat efek Pilpres ya, walaupun seperti tadi masih sulit sebenarnya untuk memilah-milah karena masih kalau di Sulut pertarungannya masih sama ke 2019, tidak jauh berbeda, masih head to head antara PDIP dengan partai berkoalisi yang mau ini, dalam artian ya masih sosok Prabowo yang diusung oleh partai koalisinya, sosok Ganjar yang diusung oleh PDIP-nya. Kalau bicara posisi Anies sekarang di mana di Sulut dan sebagainya, ya lihat aja waktu ini Nasdem Sulut aja ngusulin Puan Maharani saat ini tidak berani menantang lah gitu, tidak terjadi signifikan. Cuma petanya akan berubah karena memang tergelincir di Sulut ya, saat Ganjar isunya menolak U20 tentang tim ini laku ini digoreng terus di sini. Dan Tribuners tentu banyak hal ya yang bisa kita perbincangkan terkait dengan tema perbincangan peta politik jelang Pilpres 2024 karena sangat luas ya bahasan kita hari ini ya. Dan tentu kita dibatasi oleh waktu ya, saya sudah diingatkan dibatasi dengan waktu, jadi tentu saya akan nutup bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa sebelum saya nutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Bung Taufik, kemudian Bung Irsat, silakan. Ya, terima kasih. Memang Pilpres 2024 akan sangat menarik karena tadi sudah dikatakan Pak Jokowi tidak akan lanjut periode. Jadi otomatis situasinya akan berbeda. Dan kedua, memang Pilpres ini bertepatan dengan legislatif. Jadi otomatis akan terjadi pecah konsentrasi. Nah, terkait dengan peta politik, saat ini masih terlalu cair untuk kita mengambil kesimpulan, apalagi mengambil gambaran umum yang sangat spesifik. Jadi ini akan dinamikanya berjalan. Nanti kita akan lihat pada saat pengusungan, karena udah sepasang itu kandidat. Nanti dinamikanya akan berbeda dan bukan tidak mungkin ada kejutan-kejutan politik di saat itu. Ya, Bung Irsat, silakan. Kalau saya ingin menghimbau aja kepada masyarakat bahwa pemilihan kali ini pemilihan yang cukup strategis. Ini berkaitan juga dengan pesta demokrasi yang ada. Nah, karena pilihannya masih sama, dalam artian ketika mereka akan memimpin, itu suara kalian adalah menjadi penentu. Jangan apatis terhadap Pilpres nanti, tapi dinamislah dan juga aktif dalam mengikuti pemilu dan Pilpres. Ini menjadi menarik karena suara kalian adalah suara yang menentukan siapa pemimpin bangsanya, itu harus kita dukung. Dan kejujuran ini menjadi hal yang utama, dan keberanian dan konsisten untuk mengusung siapa yang menang dalam pesta demokrasi, itu adalah tantangan yang bisa kita hadapi. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang di acara Mata Lokal Memilih. Dan tentunya saya Aswin Mintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Taufik dan Bung Irsat ya, yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di Mata Lokal Memilih.
Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.